Pemirsa, apa yang menjadi pertimbangan Partai Nasdem mempercepat deklarasi Capres dan menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan? Kita akan membahasnya bersama Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya serta analis politik Poltreking Hanta Yuda. Selamat malam Bang Willy dan juga Mas Hanta. Selamat malam. Selamat malam Rara, Mas Willy. Oke. Baik, pertanyaan pertama ke Bang Willy terlebih dahulu. Bang Willy, apa yang terjadi? Apa yang menjadi pertimbangan sehingga Partai Nasdem mempercepat mendeklarasikan bakal calon presiden lebih dulu dibanding partai-partai lain? Ya, padi sudah menguning dan hilau sudah kelihatan, tentu itu tanda-tanda kode-kode alam yang harus kita segerakan, ya, Rara. Sebenarnya kalau merujuk kepada timeline Rakernas tidak ada yang ujuk-ujuk, ya, tidak ada yang tergesa-gesa. Di dalam Rakernas Juni kemarin Pak Surya menyampaikan kurang lebih 3 bulan kami akan menyampaikan siapa yang akan menjadi satu nama yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Nah, setelah melakukan kontemplasi, refleksi, musyawarah kiri dan kanan, Pak Surya kemudian memilih tanggal 3 Oktober pukul 10 pagi menyampaikan itu kepada rakyat Indonesia bahwasanya Pak Anies Baswedan lah yang akan menjadi calon presiden Partai Nasdem di 2024 nanti. Jadi pertimbangan secara timeline seperti itu. Ada beberapa pertimbangan alasan-alasan politik tentu dipilih berdasarkan dialektika antara realitas objektif dengan realitas subjektif. Realitas objektif tentu kita tahu bagaimana dunia hari ini sedang mengalami krisis yang luar biasa, ya. Nah, tentu ini juga berdampak kepada dinamika kita di dalam negeri, ya, secara nasional. Nah, realitas ini kemudian Pak Surya melihat tantangan-tantangan ke depan dengan basis apa yang sudah menjadi capaian-capaian positif kita hari ini harus dilanjutkan serta diperbaiki beberapa hal yang kurang. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi faktor kenapa Nasdem memilih 3 Oktober untuk segera memberikan kepastian kepada publik. Yang paling penting juga, Rara, adalah sejauh ini menjawab banyak pertanyaan di tengah-tengah publik tentang apakah benar sih sosok Anies Baswedan ini bisa jadi capres? Ada nggak partai yang akan mengusungnya? Nah, hari ini Pak Surya Paloh dengan segala hikmatnya itu menyampaikan kepada publik, kepada rakyat Indonesia bahwasanya Anies Rashid Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden. Memang belum cukup partainya, tapi kami sudah melakukan intensitas ke partai lain. Itu tadi memang kita membahas mengenai momentum. Nah, ini mengenai pilihannya sendiri. Kenapa ataupun faktor utama apa yang membuat Nasdem akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan? Faktornya di dalam rilis resmi itu tadi Ketua Umum ada 3 variabel penting, Rara, ya. Semua yang diusung oleh Nasdem di dalam Rakernas itu adalah putra-putri terbaik, ya. Nah, di dalam pidatonya tadi Pak Surya menyampaikan why not the best, ya. Ini yang menjadi variabel utama adalah satu, otoritas moral selama ini Pak Anies Baswedan yang cukup terjaga. Yang kedua adalah komitmen konstitusional. Nah, dan yang terakhir adalah hal yang paling penting yang juga disampaikan oleh Pak Surya tadi di dalam saat deklarasi adalah kapasitas dan kapabilitas Pak Anies sendiri yang menjadi sebuah kekuatan selain beberapa faktor elektoral itu sebuah keniscayaan politik rasional, ya. Nah, ini yang menjadi kenapa kemudian pilihan jatuh ke Pak Anies Baswedan, Rara. Baik, Bang Willy, kita ke Mas Hanta. Mas Hanta, keuntungan apa sebetulnya yang didapat Nasdem mengenai mungkin kotel efek dengan memilih Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dan langkah cepat Nasdem mendeklarasikan pilihannya? Rara, pertama saya membaca langkah politik Nasdem ini sebagai terobosan besar sekaligus langkah politik yang berani. Mengapa berani? Catatan saya 3. 1, Partai Nasdem adalah partai yang pertama dengan tegas mengumumkan calon presiden di luar ketua umumnya. Yang lain itu adalah ketua umumnya. Sementara kita tahu dinamika pilpres konstelasinya masih cukup kencang, artinya Nasdem sudah mulai mengunci kami mendukung Anies Baswedan. Yang kedua, Nasdem padahal belum punya teman koalisi definitif.
ada risiko tidak berhasil mendapatkan 20% koalisi, tetapi Nasdem sudah melakukan terobosan besar dan istilah saya tadi dan langkah berani dengan mendukung Anies Baswedan meskipun belum ada. Padahal kita tahu bolak-balik beberapa partai melakukan komunikasi, ada KIR, ada KIB, tapi belum ada mengumumkan satu capres pun. Bahkan Ganjar yang juga elektabilitas kuat seperti Anies juga belum ada satupun partai yang tegas mendukungnya. Yang ketiga, Nasdem saya kira ada satu partai di dalam pemerintah satu-satunya, tetapi secara resmi mengumumkan calon presidennya Anies Baswedan. Dan kita tahu sementara ini Anies Baswedan berjarak secara politik dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang sedang berkuasa. Kendati pun Nasdem mengatakan tidak ada hubungannya dengan nanti setelah 2024 pemerintahan setelah ini, tetapi ini menurut saya ada langkah yang berani. Poin saya yang kedua untuk menjawab pertanyaan Rara tadi, apakah keuntungannya? Ini yang menarik. Menurut saya ini sudah langkah politik yang relatif benar. Artinya sesuai dengan momentum yang diambil. Kenapa? Satu, tadi Rara sudah menyinggung tentang berburu kotel efek. Semua partai dan saya kira kecerdikan Partai Nasdem adalah untuk memburu kotel efek itu tepat sekali. Dan kenapa lalu sekarang saja ketika orang bicara Anies Baswedan, brand connection-nya, brand association-nya itu sudah kuat ke Partai Nasdem. Hari ini saja di prolog dialog kita ini di Metro TV sudah ditulis Nasdem pilih Anies. Udah bergabung nih antara Nasdem dan Aniesnya sudah terkoneksi. Dan itu saya kira akan menjadi panggung-panggung strategis. Nasdem memberi panggung strategis pada Anies setelah tidak menjadi gubernur DKI lagi. Anies pun akan memberikan bendera yang potensial bagi Partai Nasdem untuk mengibarkan benderanya keliling Indonesia. Artinya dengan deklarasi ini akan ada simbiosis politik mutualisme antara Nasdem dan Anies Baswedan. Itu satu. Yang kedua, saya kira ini menariknya ini, Partai Nasdem membuat kalau dalam fisika politik ada namanya gaya sentripetal politik, gerakan memutar pusaran tetapi menuju ke pusat, sehingga dengan Nasdem sudah mengumumkan Anies, ini ada daya tarik ke dalam magnet politik yang bisa mengajak partai lain terutama Partai Demokrat dan PKS bisa bergabung. Dan langkah ini dengan waktu ini saya kira menarik bagi Partai Nasdem maupun Anies Baswedan. Nah, Mas Hanta dan juga Bang Willy, nah kita akan membahas mengenai ini. Bagaimana peluang sosok ataupun figur Anies Baswedan ini bisa menarik partai-partai yang sudah bergabung dengan poros koalisi lain di luar Nasdem, PKS dan juga Demokrat. Kita akan bahas mengenai ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Bang Willy, bagaimana sebetulnya respon dari Jokowi dengan Nasdem sebagai partai koalisi pemerintah yang sudah menentukan sikap dan pilihan ke Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden? Ya, tentu itu bisa dilihat dari statement Pak Surya Paloh di dalam deklarasi tadi ya. Pak Surya berulang kali menegaskan, bahkan saya juga sebagai Ketua DPP menyampaikan kami sampai akhir pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini tetap loyal, tetap setia, tetap memiliki integritas untuk menyelesaikan ini. Itu yang sudah disampaikan. Secara komunikasi pun apa yang disampaikan Pak Surya itu sudah disampaikan pada Pak Jokowi ya. Jadi suatu hal yang Nasdem ini datang tanpa muka itu yang tentu menjaga fatsun-fatsun etika segala macam, dan pilihan-pilihan politik Partai Nasdem selalu didialogkan dengan Pak Jokowi sendiri. Yang kedua adalah itu ada juga menjadi ranah dari partai, di mana partai pengusung Pak Jokowi itu untuk Pilpres 2014 dan 2019. Nah, di 2024 tentu lain lubuk, lain ikannya, time change, itu kemudian terjadi sebuah dinamika, itu sebuah kewajaran yang kemudian juga harus kita lihat sesuai dengan tantangan zamannya, Rara. Baik, jadi, Bang Willy. Sebuah hal yang lumrah. Oke, dan Nasdem tentunya membutuhkan teman koalisi, Bang Willy. Apa strategi selanjutnya? Ya, strategi berikutnya tentu bagaimana mencukupi tiket dan kemudian menjadikan tiket tersebut menjadi winning ticket ya. Tentu ini menjadi prasyarat mutlak dalam proses bagaimana Pak Anies bisa berlayar. Nah, apa yang kami lakukan? Kami lakukan komunikasi intensif dengan beberapa partai, dan sejauh ini yang menjadi benang merah kenapa juga Nasdem mendeklarasikan Pak Anies hari ini adalah
benang merah tersebut adalah Pak Anies ya. Jadi sebagai sebuah simbol, kalau kita lihat bagaimana simbol restoratif lah ya, itu yang paling penting Rara. Jadi ini Oke, yang kemudian sesuai dengan tantangan zaman secara global dan secara nasional itu bisa direpresentasikan oleh Pak Anies. Jadi oke. ini Pak Surya mengatakan ini menjadi faktor yang mempermudah Nasdem melakukan komunikasi dengan beberapa partai lainnya. Ini Baik. sejauh ini chemistry sudah terbangun, komunikasi cukup intensif. Kita bisa melihat bagaimana respon dari Presiden PKS sendiri, respon dari Ketum Demokrat Mas Ahaye sendiri itu suatu statement yang gayung bersambut. Tinggal bagaimana kita lihat, kita carilah nanti hari baik, bulan baik untuk kemudian terjadi akad secara bersama-sama, Rara. Oke, Insya baik. Allah itu kita niatkan untuk bagaimana yang terbaik untuk Republik dan rakyat Indonesia. Oke, Bang Willy, kita ke Mas Hanta. Mas Hanta, apakah figur Anies Baswedan ini memang cukup kuat untuk merekatkan partai-partai yang selama ini memang sudah menjajaki kerjasama dengan Nasdem seperti PKS dan Demokrat? Dan bagaimana peluangnya untuk bisa menarik bagi partai-partai yang sudah bergabung dengan poros koalisi lain di luar Nasdem, PKS, dan Demokrat? Ya, data objektifnya memang tiga capres terkuat berdasarkan elektabilitas survei adalah satu di antara tiga itu adalah Anies Baswedan. Sehingga saya kira ini adalah magnet politik. Satu sisi dengan Nasdem mengumumkan Anies, ini sudah berpotensi menjadi poros koalisi, menjadi kekuatan atau epicentrum politik yang nanti tarik-menarik berbagai macam poros. Kalau dari sisi figur ada tiga capres yang kuat, Anies Baswedan, Prabowo, dan Ganjar misalnya. Di luar ada nama-nama yang lainnya. Nah, Ganjar mungkin sekarang kader PD Perjuangan. Kemudian Prabowo, Gerindra. Sekarang adalah Anies Baswedan yang terkuat juga di antara tiga itu adalah Partai Nasdem. Sehingga ini berpotensi menjadi poros politik yang saya katakan tadi. Nanti tarik-menariknya gaya politik sentripetal yang saya istilahkan tadi itu saling menarik-narik kemana. Nah, sebelum ke situ, Rara, dari sisi Nasdem memilih Mas Anies ini menurut saya sudah sangat rasional. Kenapa? Satu, Anies adalah satu di antara tiga nama yang sudah diumumkan oleh Partai Nasdem sebelumnya. Yang kedua, Anies adalah satu di antara tiga yang saya bilang sebagai capres terkuat secara elektabilitas, secara elektoral. Jadi memungkinkan, dan yang ketiga, Anies adalah paling dekat. Kalau Panglima TNI, Andika secara elektabilitas masih rendah. Saya kira harus disingkirkan dalam dinamika tiga nama itu. Ganjar Pranowo itu terasosiasi kuat adalah PDI Perjuangan. Dan Anies saya kira punya hubungan yang cukup dekat dengan Pak Surya, dengan Partai Nasdem, dan itu paling rasional, pilihan paling rasional. Tinggal tantangannya tadi, dengan Anies dan Nasdem bergabung sudah dalam satu panggung politik strategis adalah tantangannya mengajak partai-partai lain. Tetapi sekarang magnetnya menguat. Mungkin tren elektabilitas Anies bisa jadi berpotensi naik karena sudah dideklarasikan. Melampaui, sudah satu langkah lebih maju daripada Ganjar. Ganjar belum didukung oleh partainya sendiri, bahkan oleh partai lain. Sementara Anies sudah, meskipun belum cukup satu tiket partainya. Sehingga saya kira ini akan menjadi daya tarik tersendiri ya bagi Anies dan Partai Nasdem. Tinggal nanti meyakinkan partai-partai lain. Tarikannya sama. Sekarang satu, peluang terbesar bergabung di koalisi ini adalah PKS dan Partai Demokrat. Tapi di saat yang sama, jangan lupa PKS Partai Demokrat juga punya potensi tarikan ke poros yang lain. Misalnya Golkar, menarik ke sana, ke porosnya. Tetapi juga jangan lupa bisa jadi ada tambahan partai lain yang bergabung ke Anies Baswedan. Jadi politik kita ini masih cair, dinamis, masih 1 tahun lebih. Tadi misalnya Rara tanya ke Mas Willy tentang bagaimana respon istana. Betul, sekarang Mas Anies berjarak dengan Pak Jokowi ke istana. Tapi politik ini kan realistis. Kita tidak tahu dalam perjalanannya. Sekarang orang melihat yang cukup dekat dengan Pak Jokowi di antara nama kuat itu cenderung Ganjar dan Prabowo. Apakah tidak ada peluang atau tidak menutup kemungkinan justru akhirnya dekat dengan Mas Anies? Anies dan Jokowi, dan Pak Jokowi akhirnya misalnya oke juga dengan Mas Anies. Dan kita tahu Anies juga dulu dekat dengan Pak Jokowi. Tim pemenangannya Jokowi di 2014 yang lalu, jubir pemenangan Pak Jokowi. Jadi masih sangat mungkin ya, politik itu realistis. Kalau Anies elektabilitasnya terus menjulang, saya kira akan ada komunikasi, deal politik, negosiasi politik termasuk dengan Pak Jokowi. Apalagi di luar itu dengan Partai Golkar dan seterusnya. Jadi itu kuncinya. Nasdem menyiapkan, mengemas panggung politik buat Anies strategis. Di saat yang sama Anies melakukan langkah-langkah politik yang tepat, kemudian tren elektabilitas yang menjulang tinggi, saya kira itu akan menjadi magnet dan partai akan mendekat, pun sebaliknya. Jadi kuncinya bagi Anies adalah elektabilitas.
Oke, kita kembali ke Bang Willy. Terakhir, ini Nasdem juga menyerahkan pemilihan bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Apa yang menjadi pertimbangannya? Ya, tentu kita pertama membangun pasangan itu tidak bisa kawin paksa, harus dibasiskan kepada chemistry yang terbangun, dan itu juga harus terjadi saling mengisi antara tugas presiden dan tugas calon presiden ya. Kita Nasdem tidak ingin terjebak dalam kerumitan atau masalah yang kita lahirkan sendiri ya. Tentu jikalau itu terjadi kan ya terjadi komplikasi masalah. Kita sudah memberikan amanah pada calon presidennya Pak Anies, maka kemudian ya Pak Surya menandaskan tadi untuk calon wakil presiden ya silahkan Pak Anies menentukan siapa yang kemudian cocok dengan Pak Anies dengan prinsip-prinsip yang sesuai duit tunggal ya, bagaimana calon presiden dan calon wakil presiden harus saling mengisi baik secara elektabilitas atau secara kuantitatif ataupun variabel-variabel kualitatif ya. Nah tentu disinilah ruang musyawarah dengan partai-partai pengusung lainnya, bagaimana sah-sah saja masing-masing partai memiliki preferensi, tapi setidak-tidaknya yang harus menjadi pertimbangan kita apa yang ditandaskan oleh Mas Hanta tadi, rasionalitas dalam berpolitik itu menjadi hal yang kemudian kita junjung tinggi, bagaimana duet itu harus memiliki prasyarat kemenangan yang kemudian bagaimana duet tersebut menjawab tantangan-tantangan problematika kepemimpinan nasional ke depan. Nah tentu Pak Surya dalam hal ini memberikan advice, memberikan Baik, rambu-rambu Bang Willy. itu yang kemudian menjadi pertimbangan kita menyerahkan pada Pak Anies, Rara. Baik, Bang Willy dan juga Mas Hanta, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Kita lihat bagaimana dinamika politik ke depannya nanti. Baik, terima kasih Bang Willy dan juga Mas Hanta.